Baca Buku Channel. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namin Sabroma. Saya di sini akan melanjutkan membaca jurnal saya yang berjudul Penguatan Status Kelembagaan Lembaga Penyiaran Publik oleh Joniko Doli. Pentingnya keberadaan LPP bagi masyarakat Indonesia dirasakan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari dukungan yang diberikan oleh pemerintah pada saat ini, yaitu dengan adanya teknik penyiaran yang dapat dilakukan oleh LPP, yaitu dengan sistem teknologi digital. LPP TVRI dan LPP RRI adalah lembaga penyiaran pertama kali yang melakukan penyiaran dengan sistem teknologi digital. Dukungan dari pemerintah ini merupakan salah satu tujuan pemerintah untuk memajukan LPP sebagai lembaga penyiaran yang dapat menjangkau seluruh masyarakat di Indonesia. Adapun pemerintah sangat berharap TVRI menjadi perintis dalam penerapan teknologi siaran digital di Indonesia. Penerapan digital di TVRI diharapkan dapat mendukung TVRI dalam memenuhi tujuan penyiaran, yaitu A. Penyiaran mempunyai peran dalam menunjang nasional karakter building. B. Penyiaran berfungsi efektif untuk menampung aktualisasi dan ekspresi keragaman sosial budaya masyarakat. C. Penyiaran berperan dalam memperkuat kesadaran bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan berdemokratisasi. D. Penyiaran dapat berperan dalam mengembangkan sosialisasi etika dan kode of conduct masyarakat dalam berbagai aktivitasnya. E. Penyiaran memungkinkan sebagai sarana komunikasi visual yang interaktif, efektif, efisien, dan optimal guna meningkatkan daya saing bangsa. LPP pada saat ini merupakan lembaga penyiaran yang dimiliki oleh publik dan bertugas untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh publik, yang dalam hal ini adalah masyarakat. Undang-Undang Penyiaran dalam pasal 14 ayat 1 hanya mengatakan bahwa LPP merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara. Pasal 14 ayat 1 ini tidak secara jelas menyatakan bentuk badan hukum yang harus dibentuk oleh negara. Oleh karena itu, LPP sampai dengan saat ini belum dapat secara pasti diketahui bentuk badan hukum yang dimilikinya. Status kelembagaan ataupun badan hukum dari suatu institusi merupakan kepastian hukum yang harus didapat oleh institusi tersebut. Kepastian kelembagaan atau badan hukum ini dapat berimplikasi terhadap tugas, fungsi, dan kewenangan dari institusi tersebut. Status kelembagaan Indonesia seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemilihan Umum, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan lain-lain sebagainya dengan jelas disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. KPK dengan jelas disebutkan bahwa KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Hal ini disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Disebutkannya KPK sebagai lembaga negara yang dengan tegas disebutkan dalam undang-undang, maka membuat KPK dapat melakukan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara penuh. Pembentukan lembaga negara mandiri di Indonesia merupakan hal yang diharapkan dalam memberikan penyelesaian permasalahan di Indonesia. Pembentukan lembaga mandiri ini untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu melindungi bangsa dan juga mencerdaskan kehidupan masyarakat. Pembentukan lembaga mandiri ini juga berorientasi kepada kepentingan masyarakat. LPP sebagai lembaga penyiaran yang dimiliki oleh publik harus memiliki kemandirian yang tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Kemandirian dari LPP merupakan hal yang mutlak. Hal ini dikarenakan LPP merupakan bagian dari masyarakat yang dimiliki oleh masyarakat dan keberadaannya untuk masyarakat. Pentingnya keberadaan LPP memberikan argumentasi bahwa LPP harus diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang. Peraturan keberadaan LPP ini harus memperjelas keberadaan LPP dan juga status kelembagaan LPP. LPP sebagai salah satu unsur penting bagi masyarakat harus diberikan kesempatan untuk menjangkau seluruh masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan LPP harus diperkuat dengan aturan yang jelas dan aturan yang memajukan LPP itu sendiri. Peraturan yang jelas ini dimaksudkan untuk memperkuat status kelembagaan dari LPP, sehingga LPP dapat memperoleh tugas, kewajiban, dan kewenangan yang jelas. Pengaturan yang jelas mengenai LPP ini merupakan pengaturan
mengenai status kelembagaan dari LPP dan perlu adanya penguatan status kelembagaan menjadi lembaga negara, bukan lagi badan hukum yang didirikan oleh negara. Status kelembagaan yang dengan disebutkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan juga dapat memberikan efek kepada pemberian anggaran yang berasal dari APBN. LPP pada saat ini diatur dalam Undang-Undang Penyiaran dan juga peraturan pemerintah. Kelemahan pengaturan yang diatur dalam Undang-Undang Penyiaran dan peraturan pemerintah belum secara jelas menyebutkan mengenai status LPP, TVRI, dan RRI. Status kelembagaan LPP ini menjadi masalah. Hal ini menyebabkan anggaran yang diperoleh LPP, TVRI, dan RRI tidak secara maksimal. Hal ini pula yang menyebabkan LPP tidak dapat bersaing dengan lembaga penyiaran swasta. LPP tidak dapat bersaing dalam hal pemberian program acara yang menarik dan juga kualitas gambar dari suatu tayangan. Hal inilah yang menyebabkan LPP kehilangan penonton dan pendengarnya. Beragam program acara yang ditampilkan oleh lembaga penyiaran swasta pada saat sekarang ini cukup banyak dan sangat berinteraktif dengan penonton dan pendengarnya. Akan tetapi, menurut beberapa kalangan, program acara yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran swasta kurang memberikan informasi, pendidikan, dan juga hiburan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kualitas isi siaran yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran swasta yang dinilai buruk harus diimbangi dengan kualitas isi siaran yang memberikan informasi secara benar, pendidikan, dan juga hiburan yang mendidik. Hal inilah yang merupakan fungsi dari tugas LPP sebagai lembaga penyiaran yang dimiliki oleh publik dan untuk publik. Penguatan LPP sebagai lembaga penyiaran di Indonesia dapat dilakukan dengan membentuk LPP sebagai lembaga negara. Pembentukan lembaga negara ini dapat dilakukan dengan membuat ketentuan yang mengatakan bahwa LPP merupakan lembaga negara yang dibentuk oleh undang-undang. Lembaga negara yang dibentuk oleh undang-undang dapat diartikan sebagai lembaga tersebut berasal dari undang-undang dan pembentukan lembaga tersebut berasal dari undang-undang. Pembentukan lembaga negara pada LPP merupakan salah satu jalan keluar bagi LPP dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahannya. Permasalahan pemberian anggaran, struktur organisasi, dan juga kepegawaian dapat terselesaikan dengan adanya status kelembagaan yang jelas. Pemberian anggaran dapat dilakukan dikarenakan LPP sebagai lembaga negara diberi kepercayaan penuh untuk mengelola anggarannya. Seperti apa yang dikatakan oleh Friedman mengenai sistem hukum itu terdiri dari 3 komponen. Salah satu komponen tersebut yaitu substansi hukum. Substansi hukum diantaranya yaitu apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penguatan kelembagaan LPP sebagai lembaga negara harus diperjelas dan ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini yaitu Undang-Undang Penyiaran. Perubahan Undang-Undang Penyiaran merupakan salah satu momentum dalam memberikan penguatan kepada LPP sebagai lembaga negara. Pembentukan lembaga negara, struktur organisasi, dan sistem pembiayaan yang jelas merupakan substansi yang harus diatur dalam peraturan mengenai LPP. Selanjutnya, TVRI dan RRI sebagai lembaga negara. Lembaga negara di Indonesia cukup banyak. Adanya lembaga negara ini dibagi menjadi beberapa bagian. Susunan lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah dilakukan penyempurnaan sesuai dengan aspirasi rakyat, sehingga mengalami beberapa perubahan. Perubahan yang sangat jelas terlihat pada kedudukan MPR sebelum Undang-Undang Dasar tahun 1945 diamandemen. Kedudukan MPR berada lebih tinggi dari lembaga-lembaga tinggi lainnya. Namun, setelah Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengalami amandemen, kedudukan MPR bisa disejajarkan dengan lembaga-lembaga tinggi lainnya seperti DPR, MA, DPA, BPK, dan Presiden. Di samping itu juga dibentuk lembaga-lembaga tinggi negara lain. Lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan negara yang berkedudukan di pusat yang fungsi, tugas, dan kewenangannya diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara keseluruhan sebelum perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dikenai adanya 6 lembaga tinggi atau tertinggi negara yaitu MPR sebagai lembaga tertinggi negara, DPR, Presiden, MA, BPK, dan DPA sebagai lembaga tinggi negara. Namun setelah perubahan UUD 1945 menyebutkan bahwa
Lembaga negara adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, dan KY tanpa mengenal istilah lembaga tinggi atau tertinggi negara. Berdasarkan hal tersebut, maka lembaga negara berdasarkan perubahan UUD 1945 adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, dan BPK. Ketujuh lembaga negara tersebut adalah lembaga negara yang utama, sementara lembaga-lembaga negara tambahan lainnya dikategorikan sebagai negara bantu. Meskipun demikian, perkembangan akan terus terjadi seiring dengan adanya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang menafsirkan konstitusi yang akan mengembangkan jurisprudensi. Dalam kajian hubungan antar lembaga negara berdasarkan UUD 1945 pasca amandemen, maka lembaga negara yang dimaksud dibatasi pada MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, dan BPK. Penyiaran publik merupakan penyiaran yang dimiliki oleh publik. Hal ini berarti bahwa lembaga penyiaran publik dimiliki oleh negara, pemerintah, dan masyarakat. Keberadaan LPP ini bertujuan untuk bersaing dengan lembaga penyiaran swasta yang ada di Indonesia. Penyiaran yang diselenggarakan oleh LPP merupakan penyiaran publik yang di dalamnya terkandung unsur pendidikan, budaya, dan informasi yang membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Isi siaran yang ditampilkan oleh LPP merupakan isi siaran yang berorientasi kepada masyarakat, di mana isi siaran tersebut memberikan pendidikan kepada masyarakat dan juga informasi yang akurat dan berimbang. Pemberian informasi yang akurat dan berimbang merupakan hal yang sangat penting dilakukan. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya opini publik kepada masyarakat yang berujung kepada tidak adanya kepercayaan masyarakat kepada lembaga tertentu, orang tertentu, kelompok tertentu, atau pemerintah. Unsur pendidikan mutlak diperlukan oleh masyarakat. Hal ini untuk membangun karakter masyarakat di Indonesia dan juga untuk memajukan kehidupan bangsa dan negara. Lembaga penyiaran publik mempunyai karakteristik yang berbeda dengan karakteristik yang dimiliki oleh lembaga penyiaran swasta atau komersil. Adapun kekhasan karakteristik lembaga penyiaran publik diantaranya, yang pertama, punya visi untuk memperbaiki kualitas kehidupan publik, bangsa, dan hubungan antar bangsa. Yang kedua, punya misi untuk menjadi forum diskusi, artikulasi, dan pelayanan kebutuhan publik. Yang ketiga, ada pengakuan signifikan terhadap pengawasan dan evaluasi oleh publik sebagai halayak dan partisipan yang aktif. Adapun indikator yang khas dari LPP sehingga berbeda dengan lembaga penyiaran swasta yaitu yang pertama, akses publik. Didirikan tidak hanya berdasarkan potensi ekonomi, namun dengan pertimbangan pemerataan informasi, misalnya daerah terpencil atau blind spot. Yang kedua, dana publik. Menggunakan dana pemerintah dalam bentuk APBN dan APBD. Yang ketiga, akuntabilitas publik. Mempertanggungjawabkan program dengan ukuran moral dan tata nilai publik. Mempertanggungjawabkan keuangan. Yang keempat, keterlibatan publik. Ada kerjasama seluas-luasnya dengan berbagai kelompok di masyarakat, mengundang serta menyambut keterlibatan publik. Dari pendapat di atas, penulis berpendapat bahwa keberadaan LPP sangat penting. Hal ini untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Peranan LPP sebagai lembaga penyiaran sesungguhnya sudah dirasakan oleh masyarakat pada saat masa penjajahan. LPP RRI merupakan salah satu lembaga penyiaran yang memberikan dukungan secara penuh terhadap kemerdekaan Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan pemberitaan secara langsung mengenai pidato kemerdekaan yang disampaikan oleh Presiden Soekarno. Saat ini peranan dari LPP yaitu untuk mempersatu seluruh masyarakat di Indonesia. Siaran yang dilakukan oleh LPP harus dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia, termasuk sampai seluruh pelosok tanah air. Kedaulatan negara Indonesia pada saat sekarang ini juga menjadi tugas dari LPP sebagai lembaga penyiaran. Wilayah perbatasan Indonesia menjadi permasalahan tersendiri. Tidak terjangkaunya siaran-siaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran swasta harus dapat diatasi oleh LPP. LPP harus dapat memberikan informasi dan pendidikan kepada masyarakat yang berada di daerah perbatasan. Hal ini untuk mencegah terjadinya perpindahan penduduk ataupun pemihakan kepada negara tetangga oleh masyarakat perbatasan. Penguatan LPP sebagai lembaga negara telah diungkapkan penulis sebelumnya. Penguatan LPP sebagai lembaga negara harus dicantumkan
dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam Undang-Undang Penyiaran. Pengaturan mengenai status lembaga negara ini harus dinyatakan dengan tegas dalam undang-undang. Adapun pelaksana dari LPP ini yaitu TVRI dan RRI. Pengaturan yang mengatur mengenai LPP tidak hanya mengenai status kelembagaan LPP saja, akan tetapi juga mengatur secara jelas dan tegas mengenai fungsi, tugas, dan wewenang dari LPP. Fungsi, tugas, dan wewenang ini yang akan menggambarkan pentingnya keberadaan LPP dan dasar filosofis dan sosiologis dari dibentuknya LPP. LPP sebagai lembaga negara yaitu dengan menunjuk TVRI dan RRI sebagai pelaksana dari lembaga yang bertugas untuk melakukan kegiatan penyiaran memerlukan penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan ini juga harus ditunjang dengan adanya efektivitas kelembagaan dari TVRI dan RRI. Adanya wacana untuk menggabungkan TVRI dan RRI merupakan salah satu bentuk untuk memberikan penguatan kepada TVRI dan RRI sebagai lembaga negara. Penggabungan TVRI dan RRI memerlukan suatu perhatian khusus terutama mengenai tugas, kewajiban, dan kewenangan dari masing-masing lembaga. Perhatian khusus yang dimaksud yaitu perhatian terhadap tidak hilangnya eksistensi dari masing-masing lembaga tersebut. Hal ini dikarenakan untuk mengingat pentingnya sejarah yang telah dilakukan oleh masing-masing lembaga dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Penyatuan ataupun penggabungan TVRI dan RRI masih menjadi isu yang hangat antara TVRI dan RRI. Oleh karena itu, untuk menjaga netralitas, maka penulis berpendapat bahwa TVRI dan RRI tetap sebagai pelaksana dari LPP. Fungsi dari LPP telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggara penyiaran lembaga penyiaran publik atau PP-LPP. Pasal 3 ayat 1 PP-LPP menyebutkan bahwa RRI, TVRI, dan lembaga penyiaran publik lokal berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan publik, TVRI dan RRI melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran, dan sumbangan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan keterlibatan masyarakat dalam hal penyiaran ini mengisyaratkan bahwa TVRI dan RRI sebagai LPP mempunyai peranan yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Peranan TVRI dan RRI sebagai LPP bertujuan untuk menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkukuh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa. Tujuan dari LPP yang tercantum dalam pasal 4 PP-LPP ini dengan jelas mengatakan bahwa tujuan didirikan dan dilakukannya kegiatan penyiaran oleh LPP yaitu untuk masyarakat. LPP perlu dibentuk oleh setiap negara. Hal ini dikarenakan LPP mempunyai tugas yang sangat penting, yaitu sebagai alat untuk mempererat bangsa dan negara. Keberadaan LPP pada saat ini menjangkau seluruh daerah yang berada di Indonesia, termasuk daerah yang sulit terjangkau. Keberadaan LPP ini merupakan pemberi informasi bagi kehidupan masyarakat di daerah-daerah pedalaman. Pemberian informasi kepada masyarakat di daerah pedalaman merupakan hal penting untuk kemajuan bangsa dan negara. Informasi yang benar dan berimbang menjadi alat untuk pemersatu masyarakat. Seperti apa yang dikemukakan oleh Jimli Asidiki bahwa lembaga negara di Indonesia pada saat ini sedang mengalami perkembangan. Lembaga negara yang ada di Indonesia pada saat ini ada yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 dan juga ada yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan. Pembentukan lembaga negara di luar UUD 1945 dimaksudkan untuk membantu lembaga negara lainnya yang sudah ada saat ini. Lembaga negara tersebut ditugaskan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Visi dan misi dari lembaga negara ini juga secara jelas disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. LPP yang diselenggarakan oleh TVRI dan RRI perlu penguatan kelembagaan. Hal ini dikarenakan tugas dan juga tanggung jawab dari TVRI dan RRI sebagai alat untuk pemersatu bangsa sangat diperlukan. Penguatan kelembagaan dari TVRI dan RRI ini salah satunya yaitu dengan memberikan status kelembagaan yang jelas dalam peraturan yang mengatur mengenai TVRI dan RRI.
Menurut penulis, status kelembagaan TVRI dan RRI ini sebaiknya sebagai lembaga negara. Hal ini untuk memperkuat TVRI dan RRI sebagai lembaga negara yang dimiliki oleh negara yang bertugas untuk negara dan bangsa Indonesia. Status kelembagaan TVRI dan RRI sebagai lembaga negara harus dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini untuk memperjelas dan memperkuat status kelembagaan TVRI dan RRI. Status lembaga negara yang diemban oleh TVRI dan RRI ini dapat memperkuat TVRI dan RRI dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Tugas dan kewajiban dari TVRI dan RRI ini juga perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Permasalahan saat ini yang sedang dihadapi oleh TVRI dan RRI salah satunya yaitu masalah anggaran. Permasalahan anggaran yang belum secara penuh ada dalam APBN merupakan faktor utama TVRI dan RRI belum dapat mengembangkan program acara dan teknik siarannya. Dengan adanya status kelembagaan yang jelas dapat menyelesaikan permasalahan anggaran TVRI dan RRI. Selain permasalahan anggaran TVRI dan RRI, permasalahan lain TVRI dan RRI yaitu permasalahan sumber daya manusia. Permasalahan sumber daya manusia ini sudah berlangsung sejak lama. TVRI dan RRI belum dapat melakukan regenerasi kepegawaiannya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, permasalahan ini timbul diakibatkan dari tidak jelasnya status kelembagaan dari TVRI dan RRI. Oleh karena itu, dengan status TVRI dan RRI sebagai lembaga negara, diharapkan permasalahan SDM dari TVRI dan RRI akan dapat terselesaikan. Status kepegawaian TVRI dan RRI ini harus segera diselesaikan dengan baik. Ini dikarenakan masih banyak pegawai TVRI dan RRI yang belum memiliki status sebagai pegawai negeri sipil. Permasalahan lain mengenai kepegawaian ini yaitu belum dapat dilaksanakan regenerasi dari pegawai LPP. Hal ini dikarenakan belum jelasnya status kelembagaan dari LPP. Status pegawai dari TVRI dan RRI pada saat sekarang ini berstatus sebagai PNS. Apabila pembentukan TVRI dan RRI sebagai lembaga negara, maka diharapkan status kepegawaian dari TVRI dan RRI tetap menjadi PNS. Akan tetapi meningkat tingkatan eselonisasi dari tingkatan yang sekarang ada. Hal ini untuk memberikan kekuatan secara penuh terhadap TVRI dan RRI yang berada di daerah yang mempunyai tugas untuk memberikan pengetahuan daerah ke seluruh daerah masyarakat Indonesia. Adapun pengaturan mengenai tugas, kewenangan, dan kewajiban dari TVRI dan RRI perlu dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang. Hal ini dikarenakan TVRI dan RRI mempunyai peranan yang sangat penting dalam dunia penyiaran. TVRI dan RRI mempunyai karakteristik tersendiri dalam melakukan kegiatan penyiaran. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan tersendiri atau khusus mengenai TVRI dan RRI. Adapun aturan-aturan khusus ini diatur dalam peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang. Undang-undang penyiaran terdahulu telah menyebutkan salah satu lembaga penyiaran yang ada di Indonesia yaitu LPP. Adapun LPP diselenggarakan oleh TVRI dan RRI. Pengaturan lebih lanjut mengenai LPP diatur dengan peraturan pemerintah. Akan tetapi, dalam hal penguatan kelembagaan LPP, maka pengaturan mengenai LPP harus ditingkatkan. Pengaturan mengenai LPP ini perlu diatur dalam undang-undang tersendiri. Hal ini dikarenakan LPP yang diselenggarakan oleh TVRI dan RRI berkedudukan sebagai lembaga negara yang independen dan bertugas untuk memberikan informasi, pendidikan, dan hiburan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti apa yang dikatakan oleh Friedman, bahwa sistem hukum terdiri dari 3 komponen penting. Salah satu komponen tersebut yaitu substansi hukum. Substansi hukum dapat berarti bahwa suatu produk hukum yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu mencakup keputusan yang mereka hasilkan, aturan baru yang mereka susun. Pengaturan mengenai keberadaan LPP merupakan salah satu produk hukum yang harus diciptakan oleh pemerintah bersama dengan DPR RI. LPP merupakan bagian dari lembaga penyiaran yang ada di Indonesia. Keberadaan LPP ini merupakan faktor penting dalam kegiatan penyiaran yang ada di Indonesia. Produk hukum yang dihasilkan diharapkan dapat membentuk TVRI dan RRI sebagai lembaga negara yang mempunyai tugas dan fungsi dari bagian negara. Tugas dan kewenangan dari LPP ini merupakan tugas yang cukup berat untuk diemban oleh LPP. Oleh karena itu, penguatan LPP sebagai lembaga negara merupakan hal yang sangat penting dan cukup urgent. Belajar dari pengalaman yang sudah dilalui oleh bangsa Indonesia, lembaga penyiaran yang ada sekarang ini masih dimiliki oleh beberapa orang saja.
Kepemilikan dari lembaga penyiaran masih terpusat oleh beberapa orang. Hal ini menjadi perhatian dari beberapa pemerhati kegiatan penyiaran. Pemusatan kepemilikan ini ditakutkan akan menggiring opini publik. Keberadaan LPP sebagai lembaga negara diharapkan dapat mencegah terjadinya pembentukan opini publik tersebut. Pemberitaan yang berlandaskan kebenaran dan juga mempunyai netralitas dalam pemberitaan menjadi kunci dari kegiatan penyiaran yang dilakukan oleh LPP. Hal ini dilakukan LPP agar dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat dalam menikmati kegiatan yang disiarkan oleh LPP. Kejelasan status kelembagaan LPP menjadi salah satu bentuk penguatan LPP dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Pemberian status kelembagaan itu juga harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kepada LPP dalam melaksanakan tugasnya. Status LPP sebagai lembaga negara merupakan penguatan terhadap LPP dalam melaksanakan visi dan misinya. Menurut pendapat penulis, LPP layak untuk diberikan status sebagai lembaga negara. Hal ini dikarenakan fungsi tugas dan wewenang LPP adalah untuk kepentingan bangsa dan negara yang berorientasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, bagian penutup A. Kesimpulan. LPP bertugas untuk memberikan informasi, pendidikan, dan hiburan yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia. Menjadi penting keberadaannya. Keberadaan LPP saat ini dinilai belum dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya secara baik. Hal ini dikarenakan belum adanya kejelasan mengenai status badan hukum LPP yang didirikan oleh negara. Status badan hukum yang didirikan oleh negara merupakan amanat dari Undang-Undang Penyiaran. Akan tetapi status badan hukum ini menjadi tidak jelas. Hal inilah yang kemudian membuat LPP berulang kali berganti status badan hukumnya. Ketidakjelasan status kelembagaan LPP ini berdampak terhadap pemberian anggaran dan juga status kepegawaian dari pegawai LPP. Pemberian anggaran yang tidak secara penuh dan juga terhambat dilakukan regenerasi pegawai LPP menjadi permasalahan utama LPP. Keberadaan LPP menjadi sangat penting di Indonesia. Hal ini dikarenakan fungsi, tugas, dan wewenang LPP merupakan kebutuhan dari masyarakat di Indonesia. Penguatan kelembagaan LPP sebagai lembaga penyiaran yang berorientasi kepada masyarakat mutlak diperlukan. Penguatan kelembagaan dari LPP ini yaitu dengan menjadikan status LPP menjadi lembaga negara yang diakui di Indonesia. Kejelasan status kelembagaan LPP ini merupakan salah satu faktor yang penting. Selanjutnya, saran. Pemberian status kelembagaan LPP harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum mengenai status kelembagaan LPP. Perubahan Undang-Undang Penyiaran sebagai salah satu aturan yang mengatur mengenai LPP harus segera dirubah. Perubahan Undang-Undang Penyiaran ini menjadi momentum bagi LPP dalam melakukan perubahan status kelembagaannya menjadi lembaga negara yang diakui oleh negara. Pentingnya keberadaan LPP, maka perlu adanya pengaturan tersendiri mengenai LPP. Pengaturan LPP ini bertujuan untuk memberikan penguatan kepada LPP sebagai lembaga negara yang diakui di Indonesia. Pengaturan mengenai LPP ini mengatur mengenai kelembagaan LPP, fungsi, tugas, dan wewenang LPP, struktur organisasi LPP, isi siaran, dan juga sistem penyiaran yang dilakukan oleh LPP. Baik, sekian jurnal penguatan status kelembagaan lembaga penyiaran publik oleh Johnny Kodoli sudah selesai. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.